Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Saudara-saudara yang saya hormati dan saya kasihi. Pada suatu kali, bertahun-tahun yang lalu di negeri Belanda, seorang uskup membuat sebuah pernyataan yang menghebohkan. Ia menjadi pusat pemberitaan radio dan televisi nasional, bahkan juga di beberapa negara tetangga. Ia berkata begini, bila seorang miskin lapar, ia boleh pergi ke toko roti, mengambil roti di situ, serta memakannya dengan cuma-cuma. Para ahli hukum protes demi hukum dan keadilan. Para etikus juga protes demi keutuhan tatanan kehidupan bermasyarakat. Tentunya tak ketinggalan tokoh-tokoh partai politik dan para pendeta serta pastor yang tidak sependapat dengan sang uskup. Dalam sebuah wawancara televisi nasional yang dipancarkan kemana-mana, sang uskup diserang dari berbagai pihak oleh tokoh-tokoh yang menentangnya. Tetapi dengan tenang, sang uskup balik mempertanyakan beberapa hal. Bila di negeri Belanda yang begitu terkenal karena jaminan sosialnya yang bagus, ada orang yang begitu miskin sehingga tak bisa membeli roti, salah siapakah? Salah sistemnya? Salah pemerintah setempat? Salah para petugas jabatan sosial? Menurut sang uskup, itu adalah salah dan tanggung jawab segenap masyarakat Belanda. Cukup lama diskusi tentang hal itu berlangsung dan tidak pernah disepakati sebuah kesimpulan. Tetapi saudara-saudaraku, pesan sang uskup amat jelas dan mendarat pada banyak hati nurani warga negeri Belanda waktu itu. Saudara-saudaraku, belum lama ini kita mendengar kabar tentang Ibu Y di Bilangan Serang yang beserta keluarganya, suami dan 4 anak selama 2 hari hanya minum air galon untuk menahan lapar. Akhirnya Ibu Y meninggal dunia. Menurut keterangan, keluarga ini tidak menerima bantuan sosial karena data di kelurahan menyebutkan bahwa suami Ibu Y adalah petugas kebersihan yang mestinya menerima gaji, sehingga tidak berhak mendapatkan bantuan. Padahal sebenarnya suami Ibu Y adalah seorang pemulung dengan penghasilan tidak tetap. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa alih-alih keluarga ini ditolong oleh masyarakat di lingkungannya, anaknya mengalami perundungan dari tetangganya. Salah siapakah? Salah pandemi COVID-19? Salah sistem? Salah petugas pemerintah? Salah tetangga-tetangganya? Saudara-saudaraku, mari di masa yang sulit dan berat ini, kita mendengarkan pesan sang uskup di Belanda tadi. Bila di sekitar kita terjadi hal-hal yang seharusnya dapat kita cegah, bila kita cukup peduli, maka hal itu adalah salah kita, tanggung jawab kita. Apalagi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mengasihi setiap orang tanpa kecuali, Tuhan yang menghendaki kita anak-anaknya untuk meneruskan kasih-Nya kepada sesama tanpa kecuali, terutama kepada mereka yang paling membutuhkan pertolongan. Mari saudara-saudaraku, di masa yang sulit dan berat ini, ketika kita sendiri mesti bergumul dengan kekhawatiran kita dan banyak hal yang lain, kita tajamkan kepekaan dan kepedulian kita. Ada banyak sekali orang di sekitar kita yang kehidupannya jauh lebih sulit ketimbang kita. Mari kita buka lebar-lebar mata kita untuk mengenali sesama kita yang paling memerlukan bantuan. Kita sendengkan telinga kita mendengar keluhan mereka, baik yang terucap maupun yang tidak. Kita buka hati kita rasakan kesusahan mereka. Kita ulurkan tangan kita untuk meraih dan menolong mereka. Mari kita terus saling menopang
dan mendoakan. God bless. Place for you and for me, and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan yang telah memilih kami untuk beroleh anugerah keselamatan. Saat ini kami berdoa agar kami semua dihindarkan dari wabah virus corona. Kami mohon perlindungan-Mu untuk diri kami, untuk keluarga kami, dan untuk orang-orang yang kami sayangi, agar kami semua dihindarkan dari serangan virus corona. Kiranya Tuhanlah yang menjadi benteng perlindungan kami dari virus-virus tersebut. Tidak lupa kami mendoakan untuk para pemimpin bangsa ini, semoga mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Berilah mereka kebijaksanaan dan bantulah mereka agar setiap keputusan dan kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan yang paling tepat sehingga bisa memajukan kepentingan bersama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Bapa kami di dalam surga, pada malam hari Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon belas pengasihan-Mu untuk anak-anak yang selama 1 bulan ini belajar di rumah dikarenakan COVID-19 ini. Mungkin anak-anak merasa jenuh, mungkin anak-anak merasa bosan, mungkin anak merasa kangen untuk berjumpa dengan gurunya, bahkan berjumpa dengan teman-temannya. Kiranya hikmat Tuhan disediakan untuk setiap anak kami dalam mengikuti pembelajaran yang selama ini berada di rumah Tuhan dalam pemelening Tuhan. Dan berkati orang tuanya dengan penuh kesabaran dalam membimbing, mendidik anak ini selama di rumah ini Tuhan, untuk dapat membantu dalam pembelajaran. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu selalu menyertai, memberkati anak kami dimanapun mereka berada, dan yang berkati orang tua murid dengan sukacita dalam membimbing dan dalam belajar. Terima kasih Tuhan, doa belajar sempurna kami alaskan hanya kepada-Mu Tuhan, kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya Tuhan, kami berdoa untuk situasi ekonomi bangsa Indonesia saat ini yang sangat terdampak atas penyebaran epidemi COVID-19. Banyak yang kehilangan mata pencarian serta sumber kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menggerakkan kita setia dan solidar berbagi dengan sesama yang membutuhkan serta mau mengulurkan tangan memberikan bantuan kepada mereka, baik bantuan bahan kebutuhan pokok, dukungan secara emosional dan bantuan tenaga.